Maaf, Dinda. Hanya membenarkan atap bocor mah gampang. Ucapku sendiri sambil duduk melihat dunia dari ketinggian. Sangat memanjakan mata. Sinar matahari pagi membuatku berjemur. Aku duduk santai karena selesai memperbaiki atap bocor. Loh, kok ada mobil Pak Ridwan parkir di depan? Terlihat di tepi jalan. Tepatnya depan rumah ada mobil Pak Ridwan. Posisiku di arah samping rumah, jadi tidak bisa melihat utuh. Namun aku sangat hafal mobil itu. Nggak mungkin deh, bisa jadi mobilnya sama. Sanggaku sendiri. Sesekali berada di atap rumah, enak juga. Mobil itu tak kuhiraukan. Aku duduk menikmati pemandangan yang jarang kulihat. Dinda, Dinda, teriak Kak Murni memanggil. Pasti Kak Murni khawatir karena aku belum turun. Kerjain ah. Ya Kak, jawabku bersuara tinggi agar didengar Kak Murni. Ayo turun. Tuh kan, Kak Murni pasti khawatir. Dikiranya aku wanita lemah yang hanya bisa dandan dan merawat diri. Buktinya, aku bisa perbaiki atap bocor. Ini mah gampang. Lagian dari dulu, aku tak terbiasa berkuku panjang. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kukuku patah. Bentar Kak, sedikit lagi selesai, jawabku tanpa melihat ke bawah. Dinda, ayo turun. Masalah atap bocor ditinggal dulu. Tanggung Kak, entar hujan kamar kakak banjir loh. Mbak Dinda, Mbak. Astaga, suara Kak Murni berubah menjadi suara laki-laki. Dan itu mirip dengan suara Mang Jojo. Pasti aku salah dengar. Dinda, cepat turun. Tuh kan, aku salah dengar. Buktinya, itu suara asli Kak Murni terdengar lagi. Dikit lagi Kak, jawabku, sambil pura-pura memukul dengan palu, biar terdengar seperti sedang memaku. Dinda, astaga naga, kali ini suara Kak Murni seperti suara Pak Ridwan. Oh Dinda, lama-lama di atas atap bisa bikin gila. Suara Kak Murni berubah-ubah di telingaku. Bentar Kak, iya aku turun, jawabku, lalu melihat ke bawah. Ya Allah, aku tidak salah lihat. Bukankah itu Pak Ridwan dan Mang Jojo? Ternyata aku tidak salah dengar. Waduh, mati aku. Masa seorang Dinda terlihat di atas genteng seperti tukang perbaiki rumah? Malunya. Mbak Dinda perlu bantuan? Tanya Mang Jojo dari bawah. Nggak usah, Mang. Udah selesai kok, jawabku dengan jantung berdebar. Dinda, biar Mang Jojo yang perbaiki atap bocornya, sahut Pak Ridwan. Sudah selesai Pak, ini aku mau turun, jawabku, lalu berusaha menginjak anak tangga. Ya ampun, pasti Mang Jojo mentertawakan aku di kantor. Tambah lagi mengingat tawanya Silvi. Kalau Pak Ridwan mah cuek aja. Lagian aku tak begitu mengharap kok. Hati-hati Din, ucap Pak Ridwan sambil memegang tangga. Iya Pak, jawabku terus menuruni anak tangga. Ups, tunggu. Pak Ridwan mau apa? Mengunjungiku. Mendadak baru sadar. Kini aku sudah berdiri di bawah. Kamu tidak apa-apa Din? Mata Pak Ridwan menatapku. Dinda, ganti bajumu, cepat, kata Kak Murni dengan raut muka tak seperti biasa. Rada-rada seperti memberi isyarat.
Mbak Dinda hebat, cantik-cantik, bisa perbaiki genteng. Puji Mang Jojo yang membuatku bertambah malu. Tentu saja malu. Aku kedapatan naik ke atap oleh bosku. Ada apa ya, Pak? Bukannya semua laporan sudah ku email. Mudah-mudahan saja laporanku tidak ada yang salah. Iya, laporanmu semuanya akurat tanpa cacat, jawab Pak Ridwan, tetap menatapku. Mendadak, suhu tubuhku naik. Tentu saja, aku selesai perbaiki atap bocor dan sekarang mata Pak Ridwan tak lepas dari menatapku. Mana tidak pakai bedak dan lipstik, bajuku juga daster. Parah. Terus, Bapak ada perlu apa? Tergagap. Aku berusaha tenang meskipun sulit. Keringatmu bercucuran. Pak Ridwan mengeluarkan sapu tangan dari saku, lalu mengelap keringat di keningku. Ya Tuhan, apa aku sedang mimpi? Kenapa mirip adegan drakor? Tapi ini keringat dari kerja keras perbaiki atap, bukan keringat berlari atau sakit seperti adegan drama Korea. Kak Murni mendehem hingga kami terkejut dan saling membuang tatapan. Dinda, ganti bajumu. Orang tua Ridwan dan rombongan sedang menunggu di ruang tamu, ucap Kak Murni, lalu berlalu masuk melewati pintu samping. Aku permisi dulu, Pak, Mbak. Haus sekali di sini. Cuaca panas ya. Mendadak aku sedih karena belum pernah beristri. Lalu Mang Jojo juga masuk melewati pintu samping. Tunggu. Rombongan dan Pak Ilham ada di ruang tamu. Mau apa? Kok jantungku mendadak ingin keluar. Siap, aku tunggu, ucap Pak Ridwan terdengar lembut, selembut kapas. Tunggu Pak, ini ada apa? Kan sudah ku bilang kemarin depan Pak Angga. Bertanya balik tanya. Kalau bukan bos, sudah ku cita kepalanya. Yang mana ya Pak? Tanyaku lagi. Tentu saja kepo. Aku tak mengerti ucapan Pak Ridwan. Seperti main teka-teki saja. Terus aku mau apa? Menemuimu dan bawa rombongan serta orang tuaku. Tuh kan, main tebak-tebakan lagi. Seperti dilamar saja bawa orang tua. Kok diam? Belum mengerti juga. Aku menjawab, menggeleng. Aduh Dinda, kamu tuh pintar dalam pekerjaan. Tapi kenapa nggak peka sih? Ngapain juga aku bawa orang tuaku ke rumahmu kalau bukan untuk melamar? Apa? Spontan suaraku kencang karena terkejut. Ternyata tebakan yang dalam pikiranku benar adanya. Aku nggak nyangka punya calon istri bisa memperbaiki genteng. Langka ya. Lalu Pak Ridwan berlalu dari hadapanku ke arah depan, menuju pintu masuk. Aku masih terdiam, berdiri menatap Pak Ridwan hilang di balik dinding. Mau pingsan tapi aku kuat. Seumur hidup belum pernah pingsan. Lututku gemetar, jantungku semakin minta ingin keluar. Ya Tuhan, ini beneran atau mimpi? Masa aku dilamar saat memperbaiki atap genteng? Pakai daster lagi. Ini lebih luar biasa dari lamaran Kak Angga atau lamaran pertama kali. Padahal aku sudah berpengalaman. Kakak kenapa nggak bilang ada lamaran? Aku malu dilihat sedang di atas, ucapku sambil dandan. Tadinya mau bilang tapi nggak keburu, jawab Kak Murni. Lagian kenapa diajak ke samping? Jadi ketahuan kan? Tadinya mau disembunyikan, tapi Mia keceplosan
karena aku telat mikir. Oh Mia, ia tak salah. Anak kecil jujur. Terima saja keadaan ini dengan lapang dada. Aku diiringi Kak Murni ke ruang tamu. Ternyata semua kursi penuh dengan rombongan. Maklum, rumah kecil dan seadanya. Dan yang terhidang hanya teh hangat. Sini duduk Dinda, ajak calon ibu mertua agar aku duduk di sampingnya. Aku menurutinya. Baiklah, karena yang dilamar sudah di sini, mari kita mulai dengan baca bismillah. Ucap Pak Ilham dan semuanya membacakan bismillah karena terlihat dari gerak mulut mereka. Bu Murni, kami selaku orang tua Ridwan mohon maaf karena datang mendadak. Tapi ini permintaan Ridwan dan saya sebagai papanya Ridwan juga sangat mendukung niat putra kami satu-satunya, yaitu melamar Dinda. Kata Pak Ridwan, ya Tuhan, sangat sulit mempercayai kedatangan Pak Ridwan melamarku. Bahkan tanganku dingin karena gugup. Seperti anak gadis dilamar saja. Inilah yang dinamakan shock tak bertepi. Jujur, saya sangat terkejut dengan lamaran ini. Bahkan tak ada persiapan menyambut sebelum saya minta maaf. Karena hanya bisa menyediakan teh hangat, jawab Kak Murni. Tidak masalah Murni, kami tidak menuntut apa-apa selain ingin segera bermenantu. Jadi gimana dengan lamaran ini? Apakah diterima? Istri Pak Ilham juga ikut bersuara. Aku dan Kak Murni saling bertatapan. Setelah yang kuinginkan berhasil kugapai, entah kenapa tak menggugah hatiku. Dulu aku berambisi karena efek diceraikan. Tapi sekarang ada rasa takut berumah tangga lagi. Ini terlalu cepat. Bahkan aku saja belum mengenal sifat Pak Ridwan. Tentang sifat masih faktor utamaku. Karena yang telah terjadi hancur karena sifat. Ibu, Bapak, apakah sudah tahu situasi Dinda sekarang janda? Tanya Kak Murni jujur. Kami tahu dan Dinda pernah bilang sebelumnya, jawab Pak Ilham dan disertai anggukan istrinya. Tapi Dinda masih dalam masa iddah loh Bu, Pak. Jelas Kak Murni lagi. Kami sudah bicarakan ini. Selesai Dinda masa iddah, pernikahan dilangsungkan secepatnya, ucap ibunya Pak Ridwan dengan sangat jelas tanpa berbelit-belit. Alhamdulillah, saya menyetujui lamaran ini dan rencana Ridwan memperistri Dinda. Berarti jawaban Bu Murni mewakili jawaban Dinda ya? Tanya Pak Ilham agar semuanya lebih jelas. Iya, jawaban saya juga jawaban Dinda, Pak. Jawab Kak Murni menatapku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua mengucapkan hamdalah seperti rasa syukur. Kulihat Pak Ridwan tersenyum menatapku. Cepat sekali, bahkan aku saja belum yakin siap. Aku takut diceraikan kedua kalinya dan hidupku seperti mainan. Sebenarnya aku butuh mengenal Pak Ridwan dulu, tapi tak masalah. Mungkin dengan seiring waktu menjelang waktu menikah, aku masih punya kesempatan mengenal sikap Pak Ridwan. Semoga sesuai dengan yang kuinginkan. Bukan saja fisik dan harta, sifat pun sesuai dengan keinginanku. Mudah-mudahan aku diberi cincin untuk tanda kalau aku sudah dilamar. Cincin itu pasti jari manisku. Entah dari mana Pak Ridwan tahu ukuran lingkar jariku.
Tidak mungkin pas begitu saja. Rombongan sudah meninggalkan rumah, tersisa calon mertua dan calon suami. Tapi calon mertua sudah menunggu di mobil. Kini hanya aku dan Pak Ridwan berdiri di teras. Aku senang lamaranku diterima. Terima kasih ya. Terima kasih juga Pak. Cincinnya pas, jawabku mengangkat tangan, memperlihatkan cincin melingkar di jariku. Ia tersenyum menanggapi. Besok, jika aku sudah resmi menjadi suamimu, biar aku yang memperbaiki genteng. Kamu cukup duduk manis, menunggu aku minta dipijitin. Malunya, Pak Ridwan masih membahas tentang itu. Ya, mau diapakan? Ia melihat dan aku tak dapat mengelak. Semuanya serba dadakan dan mungkin saja mukaku sekarang merah. Jaga kesehatan, tidak usah manjat lagi. Jika butuh bantuan, hubungi aku. Aku pasti segera datang. Romantis sekali. Hatiku langsung meleleh seperti lilin. Oke, aku pulang dulu. Ya, hati-hati Pak. Tolong biasakan panggil Mas. Aku bukan atasanmu sekarang, tapi calon suami. Ini yang bikin lidahku kaku. Tapi iya benar juga. Masa aku panggil Pak ke calon suami? Tapi kalau di kantor gimana? Tetap panggil Mas. Aku lebih suka itu. Baiklah Pak. Mas, jawabku berusaha lancar. Pak Ridwan melangkah ke mobilnya. Aku masih berdiri melihat. Namun di seberang jalan, kulihat mobil Kak Angga parkir. Kaca mobil hitam hingga aku tak bisa melihatnya. Aku masih berdiri di teras. Setelah mobil Pak Ridwan pergi, aku melangkah masuk secepatnya karena tak ingin bertemu mantan suamiku. Pintuku tutup. Bersambung.